Mawar, 16 tahun bocah korban ruda paksa di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk terus menuntut keadilan atas apa yang telah menimpanya. Ia diduga menjadi korban nafsu bejat KM 62 tahun, seorang kakek-kakek yang tak lain tetangga satu kampungnya sendiri. Pada Rabu siang 5 Juni 2024, Mawar diantar oleh keluarga, tokoh agama hingga paguyuban RT RW di kampungnya mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Nganjuk untuk menceritakan kembali peristiwa pilu yang menimpa gadis di bawah umur tersebut. Menurut Bagus, Mawar melalui orang tuanya meminta aparat penegak hukum atau APH segera menindaklanjuti kasus ini dan berharap pelakunya ditangkap. Terima kasih tadi tujuan dari warga teman-teman tadi datang untuk mengadu terhadap salah seorang warga yang menjadi korban ruda paksa oleh salah seorang kakek yang sekarang masih mengetahui. Iya. Tujuan datang ke sini tadi keinginannya apa? Keinginannya ingin menuntut keadilan bahwa kasus yang dialami korban itu agar segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak. Sikap dari ketua PWI sendiri tadi akhirnya bagaimana, Mas? Kita sebagai ketua PWI memberikan saran dan arahan untuk melakukan pendampingan pada penasihat hukum agar kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Akhirnya nanti tadi diserahkan kepada siapa? Tadi diserahkan kepada Bapak Haji Wardi Janito, dia kebetulan salah satu ahli hukum di Nganjuk, dia juga dokter. Kita percaya bahwa Haji Wardi itu akan amanah dalam menangani perkara anak yatim. Terima kasih, Mas. Di hari yang sama, Mawar dan keluarga kemudian mendatangi kantor pengacara Wahyu Priojatmiko untuk meminta pendampingan hukum, di mana langsung disanggupi oleh Wahyu dengan penandatanganan surat kuasa. Perihal terduga pelaku yang hingga kini belum tertangkap, Wahyu menyebut akan mendesak kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin agar segera bisa ditangkap dan diproses hukum. Untuk diketahui, orang tua Mawar telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Warujayeng pada 28 Mei 2024 lalu. Yang pada pokoknya meminta bantuan hukum, pendampingan hukum kepada orang untuk mengawal kasus adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dialami si Bunga tadi, yang juga dilakukan oleh seorang yang sekarang ini paling ya tadi seperti terbarukan dari si orang terduga ini sering jemput, sering apa ke sekolah dan lain-lain, dan karena pulangnya si Bunga ini kan lewat apa itu kayak persawahan gitu, ya susah, sangat memiriskan para pihak dan masyarakat utama. Bapak di sini mengeluh semua, takut kalau ada apa terhadap buktinya. Sebelumnya Pak Ya, saya juga telah melaporkan ya, dan polisi saya sudah juga menindaklanjuti itu, tapi ketika panggilan itu dan terduga pelaku itu datang, tapi nyatanya terduga pelaku ini kabur dari rumah. Dalam melancarkan aksi bejatnya, KM diduga menggunakan modus tertentu untuk memperdaya korbannya, yakni dengan menyaru sebagai orang pintar atau paranormal yang mampu menyembuhkan penyakit non-medis. Berbekal modus itulah, lanjut kali, terduga pelaku KM kerap menunggu Mawar pulang di depan sekolah, lalu dipaksa untuk ikut dengannya dengan dalih akan diobati. Puncaknya, aksi bejat KM yang terakhir dilakukan di rumahnya, di mana Mawar mengaku seperti terhipnotis tidak kuasa menolak ketika KM memanggilnya ke rumah.
Saat itulah tetangga kanan kiri KM merasa curiga karena melihat ada anak gadis masuk ke rumahnya, kemudian pintu dan jendela ditutup. Dari situlah kasus asusila ini akhirnya terbongkar. Kabar tersebut sempat memicu amarah warga di sekitar tempat tinggal KM dan mereka nyaris menghakimi pria lansia tersebut. Beruntung datang salah satu tokoh masyarakat yang langsung meredam emosi warga sembari menyarankan pihak keluarga untuk menempuh jalur hukum dengan cara melapor ke polisi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Fajar El Judi, SRTV melaporkan.